Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengapresiasi dan menyampaikan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto atas semangat dan juga perannya untuk kemudian bisa memperjuangkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Tapi apa kemudian makna dari pujian Presiden Donald Trump ini kepada Presiden Prabowo? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Lengkap formasinya ada Pak Luigi Pralangga, tenaga ahli media dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Selamat malam Pak Luigi. Selamat malam. Apa kabar, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung bersama kita pengamat politik kita dari Universitas Indonesia ada Kang Cecep Hidayat. Selamat malam Kang Cecep. Selamat malam. Sehat ya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita ini ada pengamat dari Hukum Internasional Universitas Tarumanegara, Prof. Aryawan Gunadi. Prof. Aryawan apa kabar? Selamat malam Mbak Ken. Selamat malam. Sehat juga ya Prof? Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Oke, Pak Luigi, bagaimana kemudian Indonesia memaknai apresiasi pujian yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump, tidak hanya sekali saja, berkali-kali nampaknya di forum-forum internasional. Betul sekali. Jadi ini adalah satu bentuk bukti nyata dari prestasi Presiden Prabowo yang sudah banyak sekali mengusung agenda-agenda penting, baik untuk kepentingan nasional Indonesia juga agenda global. Seperti yang kita pahami, itu signifikannya kelihatan pada saat undangan United Nations General Assembly, ya, lalu pertemuan Gaza Peace Accord, dan yang terakhir KTT ASEAN. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa konsistensi dari Bapak Presiden itu benar-benar terbukti dan terus mengedepankan selain kepentingan nasional, juga agenda besar global dunia. Oke, jadi ini sebagai suatu bukti kinerja Presiden Prabowo, begitu ya? Betul. Oke, kalau Prof. Aryawan sendiri melihatnya seperti apa kedudukan Indonesia dan juga Amerika sampai Presiden Donald Trump berkali-kali menyampaikan apresiasi, Prof. Kenapa ini, Prof? Iya, memang ini tadi kan disebutkan, jadi ada ketiga kalinya Trump ini kan memuji Prabowo. Yang pertama adalah tadi di UNGA, kalau nggak salah beberapa bulan lalu. Yang kedua adalah di KTT Gaza, ya kan. Yang ketiga adalah yang kemarin di KTT ASEAN. Ya. Artinya begitu penting, Trump itu pasti melihat pentingnya ASEAN, khususnya Indonesia untuk Amerika Serikat. Kita tahu bahwa dinamika hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu kan ups and down lah katakanlah. Yaitu pertama dengan apalagi ketika waktu kita memutuskan kita bergabung kepada BRICS. Dan yang menjadi menarik adalah Presiden baru saja menerima Presiden Brasil, Presiden Lula. Di mana kalau kita lihat bahwa kemitraan kita dengan Brasil pun semakin kuat. Apalagi ditopang dengan kemitraan dengan Afrika Selatan nantinya. Artinya BRICS ini akan menjadi satu kekuatan. Tetapi Presiden itu memang, tadi menyambung Pak Luigi juga, artinya memang memiliki komitmen untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang sangat baik menurut saya. Kenapa? Karena memang membangun kemitraan dengan Amerika Serikat menjadi sesuatu hal yang penting. Makanya Pak Prabowo tetap mendukung apapun kemitraan yang strategis antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, salah satu contohnya adalah dengan beberapa pertemuan di KTT-KTT yang pada akhirnya mendapatkan pujian-pujian dari Trump kepada Presiden Prabowo. Kang Cecep, kalau secara politik, kita bicara juga politik luar negeri Indonesia, melihat kedekatan antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Prabowo ini seperti apa, Kang? Ya, jadi dalam konteks politik luar negeri dan juga komunikasi politik, ya, ada beberapa hal yang bisa disikapi, ya, yang bisa dimaknai dari model komunikasi politik yang dibangun oleh Presiden Prabowo. Pertama, Prabowo mengetahui bahwa Indonesia punya posisi yang strategis. Kenapa demikian? Tadi ya, dalam konteks hubungan politik luar negeri yang bebas aktif ini dikontekstualisasi oleh Presiden Prabowo dalam konteks yang lebih modern tentu saja. Bagaimana Indonesia itu aktif, ya, dalam sejak beliau dilantik sampai dengan sekarang setahun sudah ajang sana ke banyak negara. Kunjungan kerjanya padat nampaknya Presiden itu yang pertama, ya. Kemudian bagaimana kemudian dirinya aktif, ya, menjalin hubungan dengan para pemimpin besar, bukan cuma Trump tapi juga Xi Jinping misalnya, kemudian Putin misalnya, Lula dan seterusnya. Ini kan tokoh-tokoh besar dunia, dan di sana kemudian Prabowo mengimplementasikan politik yang aktif dan juga bebas. Dia bebas membangun kemitraan strategis dengan mana saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks selain politik bebas aktif, ya, tentu Presiden Prabowo ketika mengadopsi politik luar negeri, dirinya berpatokan pada national interest, kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang bagaimana? Tentu saja kepentingan nasional yang seperti tercantum dalam pembukaan UUD 45.
ya bagaimana dirinya juga membangun kemitraan strategis, ya menciptakan suasana perdamaian di kawasan, kemudian membangun mitra strategis dengan kekuatan-kekuatan atau negara multilateral, kemudian juga tentu dalam konteks kemerdekaan ya buat seluruh bangsa di dunia. Dalam ini semua dampaknya apa? Dirinya membangun ya komunikasi dengan banyak pemimpin besar dunia, sehingga saya kira ya Presiden Trump juga punya kepentingan di Indonesia, sehingga ketika kasus sebelumnya ya, ketika Prabowo ke RRT, kemudian ada relasi juga dengan Trump, kemudian kemarin ketemu dengan Lula ya, kemudian juga ada interaksi lagi. Di sini bagaimana bandul Indonesia diperhatikan gitu oleh pemimpin besar dunia yang lain. Oke, Kang Cecep. Kalau bicara soal agenda, kantor staf presiden kayak yang paling tahu bagaimana agenda Presiden Prabowo ini sudah kesana kemari padat sekali nampaknya agenda presiden untuk kemudian betul-betul memanfaatkan networking di kancah internasionalnya. Ini menjadi agenda prioritas dari Presiden Prabowo khususnya kepada Donald Trump. Apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan Pak Luigi? Ada beberapa. Salah satunya adalah secara historis Indonesia memang bermitra dengan Amerika Serikat sejak lama. Dan saya melihat Presiden Prabowo mengkapitalisasi hubungan baik ini dan akan terus dibawa ke arah yang jauh lebih strategis dan berkesinambungan. Tentunya sama-sama mengedepankan kepentingan nasional masing-masing dua negara. Dan apa yang menjadi kedekatan yang seperti kita bisa lihat bersama itu adalah sebuah koherensi dari kedekatan pribadi kedua tokoh ya, dan juga agenda-agenda besar nasional serta kondisi global yang memerlukan kontribusi masing-masing pemimpin besar dua negara ini. Dan disitulah Bapak Presiden terus mengedepankan agenda-agenda penting yang memang dari pertemuan satu atau dari forum satu dan ke selanjutnya memajukan kepentingan Indonesia seperti isu Palestina, perdagangan yang berimbang, ya, lalu beberapa agenda yang lainnya. Dan inilah yang akan terus dibawa oleh Presiden Prabowo berinteraksi dengan semua pemimpin besar bangsa lainnya. Oke, Prof, sejauh mana sih kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto, kali ini kita bicara dengan Presiden Donald Trump ya, tapi juga bersama dengan pemimpin negara lainnya tentunya, untuk bisa dioptimalisasi atau tadi menurut Pak Luigi bahasanya dikapitalisasi, sehingga kepentingan Indonesia ini juga menjadi prioritas gitu. Iya. Artinya kan berbekal pengalaman Indonesia pernah jadi presidensi G20, pernah jadi chair of ASEAN. Artinya ini adalah salah satu modal yang penting. Sejak pemerintahan yang sebelumnya dilanjutkan dengan Presiden Prabowo yang tadi menurut Pak Luigi juga memang aktif dalam melakukan diplomasi internasional. Artinya peran Presiden menjadi bridge builder dalam penanganan konflik. Itu menurut saya sangat baik. Karena menjadi penjembatan dari keseluruhannya. Dan itu peran itu kan memang Presiden Trump memuji. Yaitu kita melihat bahwa Anwar Ibrahim memerankan untuk menjadi penjembatan antara kasusnya konflik Thailand dengan Kamboja. Lalu juga Presiden Prabowo berkaitan dengan Israel dan Palestina mengusulkan isu atau solusi mengenai two-state solution, di mana kita tetap mengutamakan beberapa hak yang berkaitan dengan Palestina, tetapi juga yang Israel pun juga kita perhatikan lah. Artinya itu pun juga dua-dua itu kita perhatikan. Dan yang menjadi menarik kan Presiden juga membangun kemitraan dengan China, yaitu dengan BRICS, dengan beberapa keanggotaan kita di beberapa FTA, dan ini menjadi menarik. Dan yang menarik pertemuan yang kemarin itu menghasilkan beberapa konklusi di mana beberapa negara-negara mendapatkan penurunan tarif dari Amerika Serikat, itu sampai dengan 0%. Kalau nggak salah ada Thailand, Kamboja, Malaysia. Dan kami harapkan bahwa melalui momentum ini Indonesia juga bisa memanfaatkan dengan menegosiasikan tarif reciprocal yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia. Terakhir kalau nggak salah 19%. Nah, harapannya ini sedang proses dilangsungkan sehingga kita bisa melakukan negosiasi dan mendapatkan penurunan tarif yang ada. Nah, peran ini sedang dimainkan oleh pasti pemerintah dengan sangat-sangat baik, menjadi penyeimbang dari konflik yang ada, tetapi memerankan politik bebas aktif tadi seperti yang Pak Cecep sampaikan. Oke, menarik nih kalau kita bicara soal komunikasi politik melibatkan tokoh-tokoh besar dunia begitu ya, Presiden Donald Trump dan juga Indonesia. Tadi kita sudah lihat begitu banyak harapan dan dampak positif. Tapi harus hati-hati juga nggak nih Kang dengan adanya pujian dari Presiden Donald Trump? Dijawabnya nanti ya Kang Cecep, usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, pemirsa. Kang Cecep, kalau kita bicara soal komunikasi politik, melibatkan tokoh-tokoh yang pasti tidak luput dari perhatian publik, apalagi ini pemimpin negara gitu ya. Tapi kan komunikasi politik ini syarat dengan simbol dan substansi, Kang. Ini gimana kemudian kita harus menyikapi pujian dari Presiden Donald Trump? Jangan-jangan ini adalah upaya halus dari Donald Trump untuk kemudian agar Indonesia tidak terlalu galak pada isu-isu sensitif yang melibatkan Amerika, begitu Kang? Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi politik dalam konteks diplomasi ya, ada dua pendekatan sebenarnya. Ada yang hard power dan soft power. Nah, hard power itu gimana? Bagaimana kemudian ketika melakukan diplomasi, Presiden Prabowo itu melakukan berbagai kerjasama terkait misalnya industri pertahanan misalnya dan seterusnya. Soft power dia bicara masalah moral dan seterusnya. Nah, Presiden Prabowo mengkombinasikan keduanya. Dirinya menggunakan yang kita kenal mungkin sebagai smart power ya. Smart power. Jadi bagaimana dirinya itu bisa demikian lincah sebenarnya. Dia bisa beradaptasi ya, membangun diplomasi dengan pemimpin RRT, dengan pemimpin Amerika, dengan pemimpin negara besar lainnya. Ini kan bagaimana dirinya itu merepresentasikan ya sebagai pemimpin besar bangsa Indonesia. Nah, itu yang pertama ya, bagaimana dirinya mengkombinasikan pendekatan yang smart power. Kemudian yang kedua sebenarnya lagi-lagi ketika Presiden Prabowo membangun komunikasi politik, membangun diplomasi, dirinya berbasis pada national interest, kepentingan nasional. Jadi dirinya akhirnya menjadi seorang realis sebenarnya. Nah, gimana penjelasannya? Jadi ketika Presiden Prabowo misalnya membangun komunikasi, dia bukan semata-mata sebenarnya hanya untuk dia bertahap secara nasional, dia memenuhi national interest, kemudian kawasan dia membangun komunikasi yang baik ya, membangun pertahanan kawasan ya, kemudian dengan global dia membangun kerjasama multilateral yang strategis dan seterusnya. Jadi harapannya dengan realis ini membawa keuntungan besar buat Indonesia. Dirinya berkomunikasi dengan banyak pemimpin besar negara lainnya. Kemudian secara konstruktivis sebenarnya kita bisa lihat dirinya itu bisa menjadi representasi pemimpin negara Muslim terbesar yang amat demokratis saat ini. Ya kira-kira gitu. Dan itu yang kemudian akhirnya tadi Trump memuji Prabowo ya beberapa kali ya. Bagaimana ketika Malaysia menjadi peace builder buat Kamboja dan Thailand misalnya. Nah, pada saat yang sama Presiden Prabowo juga kan digunakan ya, dipuji juga menjadi tokoh perdamaian dengan di kasus Palestina dan Israel ya. Gitu. Jadi, nah itu dari perspektif teori. Karena kemudian kita lihat juga dari model diplomasinya. Ada dari pengalaman setahun terakhir itu saya melihat ada beberapa model diplomasi yang dibangun. Diplomasi personal, diplomasi pertahanan ya, diplomasi ekonomi energi, diplomasi kemanusiaan, termasuk diplomasi yang multilateral. Nah, tentu masing-masing nanti ada dampaknya. Termasuk tadi ya pertanyaan Ken ya, bagaimana yang pertama diplomasi personal. Ketika Presiden Prabowo melakukan komunikasi ya tadi dengan Trump, dengan Xi Jinping, dengan Putin dan seterusnya, ini kan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh kunci ya, tokoh-tokoh yang punya katakan sebagian itu punya veto di PBB. Nah, disinilah kemudian dirinya Prabowo menunjukkan dirinya sebagai negara aktif, negara besar yang aktif, yang bebas dong, mandiri untuk melakukan diplomasi dengan siapapun. Pak Luigi, model diplomasinya bermacam-macam di berbagai sektor. Tapi kalau kita bicara mengenai kedekatan hubungan antara Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, diplomasi apa kemudian yang didorong sebagai satu prioritas? Pertama, tetap prioritas kepentingan nasional. Dan Presiden Prabowo juga mempunyai kemampuan untuk bisa tiap kepala negara yang beliau berinteraksi itu tentunya tidak akan pernah sama pendekatannya. Secara garis besar mungkin sama. Kedekatan pribadi adalah salah satu dari pencapaian yang sudah beliau dapatkan. Itu juga dibangun dari banyak sekali pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pada saat beliau sempat menjadi Menteri Pertahanan, beliau sudah bertemu dengan Presiden Trump di tahun 2020. Nah, dari situlah banyak sekali hal-hal yang beliau pertajam kembali, sektornya diperluas sehingga mengedepankan agenda-agenda penting tadi, baik Indonesia maupun Amerika Serikat. Dan dalam hal ini juga kedua negara mempunyai fokus pragmatis tersendiri.
dari kedekatan pribadi itu dengan pendekatan diplomasi pragmatis tadi yang mendepankan peranan-peranan kepentingan nasional masing-masing, itu diramu sedemikian rupa dan berkontribusi juga kepada aspek-aspek dari kepentingan negara-negara lain, terutama dalam hal ini untuk proses perdamaian di Timur Tengah. Ya. Beliau juga memberikan warna tersendiri dalam proses perdamaian yang akan menyangkut keterlibatan dan partisipasi bermakna dari negara-negara anggota di kawasan Timur Tengah itu sendiri, juga untuk kawasan BRICS dan yang lainnya. Okay. Nah, kedekatan ini adalah modal awal sebuah pelicin atau sebuah aset yang kemudian bisa dikembangkan lebih luas, lebih mendalam lagi dalam berbagai konteks. Oke, baik. Oke, Prof, bentuk nyata seperti apa yang kemudian patut kita ekspektasikan dengan adanya kedekatan antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Donald Trump ketika kita bicara juga mengenai perdamaian di Timur Tengah yang juga dimention oleh Presiden Donald Trump ini memasuki masa baru begitu katanya. Gimana, Prof? Iya, jadi itu pertanyaan yang sangat menarik karena memang kan salah satu pujian Trump kepada Presiden adalah artinya Timur Tengah setelah 3.000 tahunan lah ya. Artinya kita memasuki fase arahnya untuk perdamaian. Artinya itu digaungkan oleh Presiden Prabowo untuk pertama kalinya dan itu dipuji sekali oleh Presiden Trump. Kalau kita melihat fenomena isu yang mengenai hal tadi, mengenai pidato yang tadi, bahwa isu mengenai two-state solution itu adalah menurut saya salah satu isu yang terbaik atau solusi yang terbaik dan langkah konkret yang bisa dilakukan. Bahkan Presiden menyampaikan dalam UN speech kalau nggak salah pada waktu itu siap mengirimkan pasukan untuk mendukung supaya two-state solution ini bisa berjalan dengan baik. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya langkah-langkah konkret yang akan bagus. Ini kan bergabung negara Timur Leste sebagai anggota ke-11 dalam ASEAN. Dan di dalam pidato kita melihat bahwa Pak Presiden menyampaikan bahwa persatuan di ASEAN itu adalah forever, itu yang selamanya. Dan itu adalah keywords atau kata kunci untuk supaya kita bisa menghadapi fenomena globalisasi yang semakin besar, kita menghadapi union atau mungkin trade union yang semakin mengglobal. Karena ASEAN kan cukup banyak melakukan kemitraan-kemitraan, nanti dengan negara di Timur Tengah, di ASEAN China misalnya, ASEAN China Free Trade, belum yang dengan Amerika, dengan Uni Eropa, dan yang lain-lainnya. Artinya dengan kekuatan ASEAN ini akan bisa banyak menghadapi segala challenge atau tantangan tadi seperti Pak Cecep dan Pak Luigi sampaikan. Terutama dalam bidang international relation, dalam bidang berkaitan international trade law-nya dan sebagainya. Artinya banyak yang kita akan bisa hadapi untuk di kemudian harinya. Nah yang ketiga adalah dengan bergabungnya Timor Leste tentu ASEAN akan semakin kuat. Dengan berdamainya nanti Thailand dengan Kamboja akan semakin kuat. Dengan digaungkannya oleh Anwar perdamaian di Thailand Kamboja juga akan memperkuat posisi. Dengan peran aktif Indonesia melalui Presiden aktif untuk perdamaian keamanan dunia dengan isu-isu atau solusi yang konkret untuk masalah Israel dan Palestina, ini menjadi salah satu langkah yang konkret yang saya yakin masa depan Indonesia akan semakin baik dan cerah, apalagi ditunjang dengan Presiden kita yang banyak melakukan aktif diplomasi internasional. Silakan Pak Luigi. Silakan Pak. Dengan kedekatan ini sebenarnya sebuah leverage posisi tawar di mana Indonesia akan bisa lebih berperan dan mengedepankan agenda-agenda khusus misalkan untuk isu Palestina, pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Saat ini masih disebutkan Indonesia, Mesir, dan Azerbaijan. Nah ini juga melalui kepemimpinan beliau dan pendekatan beliau dengan Presiden Donald Trump, itu juga bisa memberikan kesempatan kepada peserta negara lain untuk bisa bergabung karena isu Palestina ini bukan hanya milik Indonesia atau negara-negara yang saat ini sudah disebutkan namanya menjadi penyumbang pasukan. Di saat bersamaan ini juga bisa menjadi peluang oleh Presiden Prabowo untuk berbicara lebih lanjut dengan Presiden Trump untuk membahas hal-hal persiapan yang lebih strategis lagi yaitu pembentukan misi perdamaian PBB di Gaza. Tidak hanya spesifik pengiriman pasukan saja, karena pasukan itu adalah bagian dari proses perdamaian tadi. Nah, inilah yang penting untuk dibahas dan akan menjadi agenda besar yang bisa menggunakan kedekatan beliau tadi. Oke, baik. Kang Cecep, artinya Indonesia punya power di bidang politik, khususnya ke luar negeri yang sekarang mumpuni dan patut diperhitungkan nampaknya, Kang. Ya, ini berbagai pengalaman setahun kemarin sebenarnya itu mengkonfirmasi ya bahwa Presiden Prabowo ini punya leadership yang
kekuatan leadership kepemimpinan ya yang memimpin baik di kawasan maupun di tataran global. Kenapa saya sampaikan demikian? Jadi tentu selain tadi diplomasi modern, dirinya kan ada, tadi saya sampaikan ada juga diplomasi humanitarian misalnya kemanusiaan ya. Bagaimana dengan konteks tadi two-way solution ketika di sidang PBB disampaikan, dan itu pihak-pihak yang berkonflik termasuk dunia internasional itu respect ya pada pidato Presiden Prabowo misalnya. Atau ketika Indonesia memutuskan bergabung kepada BRICS dan juga aktif di kawasan baik itu di ASEAN dan terusnya, ini kan ada diplomasi multilateral ya, kemudian juga termasuk diplomasi pertahanan kawasan juga ya. Jadi dari deretan itu semua sebenarnya itu mengkonfirmasi bahwa politik luar negeri Indonesia ini dalam kurun waktu setahun terakhir ini diaktifasi kembali oleh pemimpin Indonesia gitu. Kita lihat 10 tahun terakhir itu bagaimana yang relatif lebih aktif itu kan Menteri Luar Negerinya, tapi sekarang diambil alih kembali oleh Presiden ya. Bagi akhirnya Indonesia bisa lebih berdampak ya idealnya ya kepada negara-negara lain termasuk dunia internasional gitu. Oke, baik, apresiasinya kepada Indonesia sudah sebegitu luar biasa diakui di mata dunia. Lalu agenda apa yang kemudian harus disampaikan atau kemudian disebarkan oleh Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan kedekatan Presiden Prabowo dengan para pemimpin negara lainnya, pemirsa? Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Kita kembali pemirsa akan membahas dan coba memaknai apa sih makna atau kemudian pesan di balik pujian yang disampaikan Presiden Donald Trump kepada Presiden Prabowo. Prof. Aryawan, ini kalau stylenya Presiden Trump memang seperti ini kah, memuji atau menyebut bahkan Presiden Prabowo sahabat saya, pria yang tangguh. Ini extraordinary kah atau sebetulnya ya memang Trump gayanya seperti ini tapi sebetulnya punya makna lain? Iya. Kalau saya lihat memang itulah stylenya dari Presiden Trump. Jangan lupa beliau punya background sebagai entrepreneur kan cukup lama, sebagai pengusaha. Artinya tentu kita sebagai rakyat Indonesia mengapresiasi pujian dari Presiden Trump ke Presiden Prabowo sebagai rakyat Indonesia. Tetapi kita nggak boleh terlena. Artinya beliau hari ini bisa memuji, mungkin besok bisa bisa mempointed dan sebagainya. Karena mungkin saja. Seperti itu, betul. Artinya kita tetap harus melihat dalam konteks secara keseluruhan. Akan tetapi agenda konkret untuk ke depan, karena Indonesia dengan Amerika Serikat sudah mungkin 75 sampai 76 tahun ya membangun kemitraan. Artinya ini yang harus terus dibangun. Kita kan banyak agenda seperti bantuan anti terorisme, perdagangan, energi terbarukan, masalah nuklir, teknologi dan sebagainya. Itu yang harus terus di follow up oleh kita. Apalagi kita akan nanti melihat, kalau saya tidak salah, agenda Trump akan bertemu dengan China ya, kalau nggak salah di tanggal 30 Oktober. Artinya kita akan melihat sejauh mana konstelasi nanti hasil pertemuan Amerika Serikat dengan China. Karena Trump kan berpendapat bahwa dia akan optimis bahwa akan ada deal, akan ada kesepakatan ketika nanti ada pertemuan dengan China. Nah, efeknya akan kemana dan apa efeknya untuk Indonesia? Ini yang kita harus manfaatkan momentum ini. Karena saya lihat Thailand, Kamboja, dan Malaysia sudah memanfaatkan dengan adanya penurunan tarif resiprokal sampai dengan 0%. Nah, Indonesia melalui Pak Menko ya, Pak Airlangga, kita lihat terus melakukan negosiasi dengan USTR. Artinya kita harus lihat dalam beberapa sektor kan, kalau kita lihat kan di Thailand, Kamboja itu kan kelapa sawit, kakao, dan beberapa produk lain kan mendapatkan penurunan. Artinya kita harus mendapatkan momentum yang baik. Jadi artinya pujian dari Trump itu merupakan satu diplomasi yang menurut saya sangat baik, dan itu selayaknya kepala negara memang memuji, dan presiden kita memang bagus dalam kaitan dengan membawakan pujian itu. Juga kayaknya, bahkan membalas pujian juga. Artinya apa yang dilakukan Presiden Trump juga dipuji oleh presiden. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, kita tidak boleh terlengah, tidak boleh jumawa, tetapi kita harus melihat bahwa ada pesan yang harus kita bawa supaya kita bisa melakukan banyak hal dan bermitra secara komprehensif dengan Amerika Serikat. Oke. Kang Cecep, kalau tadi sudah dibaca soal gaya komunikasi politiknya Presiden Trump, kalau gaya komunikasi politiknya Presiden Prabowo ini seperti apa, Kang Cecep, yang sudah terbaca dan mungkin juga harus terus di-develop begitu? Ya, saya kira gini, gaya politik Presiden Prabowo ini terbangun dari puluhan tahun sebelumnya ya, dari sebagai seorang tentara ya, kemudian bertransformasi menjadi pengusaha, kemudian bertransformasi jadi politisi. Tentu gaya komunikasi Prabowo sih ya, sebagai seorang presiden, apalagi di dunia internasional ini sudah banyak pengalaman lah.
Jadi bagaimana masa-masa muda dia juga sudah banyak kenal dan ya interaksi dengan kolega yang tokoh-tokoh internasional juga, sehingga ketika beliau jadi presiden dia merecall kembali teman-teman lamanya, sehingga gaya komunikasinya saya kira tetap ya yang seperti ditunjukkan ke dalam negeri. Dia ingin membawa Indonesia ini menjadi negara besar, bukan sekedar di kawasan tapi negara yang diperhitungkan di dunia internasional, tapi tetap dengan menjaga kedaulatan. Ya, kan bagaimana dia ingin merangkul banyak kelompok, dia tentu ingin sebagaimana disampaikan ketika debat capres beberapa waktu yang lalu itu satu musuh itu terlalu banyak ya dibangun dibanding dengan banyak teman gitu, sehingga kemudian ini lakukan Presiden Prabowo membangun pertemanan dengan banyak negara, dengan para negara besar, dan harapannya itu bisa berdampak pada kepentingan nasional Indonesia. Baik, Pak Luigi, dampak apa kemudian yang bisa kita titipkan lewat Presiden Prabowo Subianto dengan gaya komunikasi politiknya? Begitu, apa pesan dan strategi prioritas yang hendak disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam setiap kunjungan dan pertemuan dengan para pemimpin negara? Baik, jadi tujuan yang paling penting adalah agenda besar yang sedang beliau usung sekarang. Isu Palestina itu harus rampung. Rampung dalam arti kedekatan beliau dengan tokoh-tokoh besar termasuk Presiden Trump itu dapat menjadi leverage untuk supaya proses perdamaian itu maju terus dan bisa mendorong upaya pengesahan di level markas besar PBB lewat Dewan Keamanan untuk mengesahkan pembentukan mandat PBB yang jelas. Karena dengan mandat PBB yang jelas atau mandat yang jelas terhadap bagaimana proses perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah secara berkesinambungan dan adil, itu adalah legasi dari beliau. Jadi ini adalah satu prioritas beliau untuk segera dapat dirampungkan, terutama mengandalkan kedekatan beliau dengan Presiden Trump dan pemimpin-pemimpin negara-negara kawasan lainnya. Kedua, memastikan juga dalam pembuatan mandat di bawah PBB ini, pendanaan dari proses misi perdamaian di Gaza itu pendanaannya berkesinambungan, karena ini bukan pekerjaan dalam tempo singkat. Betul. Dan pengarahan pasukan yang seperti beliau kemukakan di publik, 20.000 pasukan, itu bukan jumlah yang sedikit dan akan memakan biaya yang besar. Dengan mandat yang besar ini akan bisa kejadian, dan ini akan menjadi kebanggaan bukan hanya buat kebanggaan Presiden Prabowo semata, tapi kebanggaan Indonesia secara keseluruhan. Itulah pentingnya supaya kita terus mendorong proses ini dan memastikan bahwa Presiden Prabowo akan terus bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Oke, Presiden Prabowo sudah begitu lincah menunjukkan bagaimana gaya komunikasi politiknya di level internasional. Kita harapkan ini betul-betul menjadi suatu semangat dan upaya bisa mendorong perdamaian di Timur Tengah khususnya. Terima kasih Pak Luigi, terima kasih Kang Cecep, terima kasih Prof. Aryawan. Malam hari ini sudah bergabung semua di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya Bapak-Bapak.